Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 08125 CGP Angkatan 8 dari Kota Semarang. Nama saya Uni Surya dari SD Negeri Telogosari Kulon 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Trihesti dari SD Sendang Mulyo 03. Saya Citra Sintarani, SPD dari SD Negeri Sambiroto 02. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada praktek ketiga ini, saya Citra Sintarani berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya Uni Surya berperan sebagai coach. Saya Ika Trihesti berperan sebagai koci. Assalamualaikum Bu Buni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Citra. Bagaimana nih kabarnya Bu Buni hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Citra. Bagaimana kabar Bu Citra hari ini? Puji Tuhan, saya baik Bu Buni. Oh ya, Bu Buni hari ini mau melakukan proses coaching dengan Bu Ika ya? Iya, Bu Citra. Oke, sebelum proses coaching nih Bu, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu nih. Boleh ya Bu Buni ya? Yap, oke Bu Citra, tentu saja boleh. Oke, nanti Bu Uni dalam coaching nih, Bu Uni kan berperan sebagai coach, lalu Bu Ika sebagai coach. Nah, nanti saya akan ikut mengamati ya Bu Uni, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Bu Wuni itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, saya juga akan mendengarkan nih Bu Wuni dan mengamati respon serta jawaban dari Koci apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Wuni. Nah, jangan sampai lupa ya Bu Wuni ya. Nanti harus sesuai dengan prinsip coaching nih. Di antaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, Bu Buni nih, kita ada pertanyaan nih. Saya ada pertanyaan untuk Bu Buni. Boleh ya Bu Buni ya? Tentu saja boleh Bu Citra, monggo. Oke. Nah, untuk pertama nih, kompetensi apa nih yang ingin Bu Buni kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya Bu Citra, Ya. pastinya tentang kompetensi inti coaching Bu Citra. Yang pertama, tentang kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, baik, berarti Bu Wuni ingin mengembangkan tiga kompetensi yang ada ya Bu Wuni ya, dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau di antara ketiganya nih Bu Wuni, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bu Wuni kembangkan itu yang mana? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Bu Citra dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu Citra, yaitu nanti Bu Ika. Oke, baik. Berarti yang lebih spesifiknya yang mau dikembangkan adalah mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu Citra, itu nanti yang akan saya kembangkan. Oke, kira-kira nih Bu Buni, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu Buni? Indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat
apakah Koci sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi? Dan Ya. juga Koci itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan nanti apa yang akan dilakukannya, begitu Bu. Baik-baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat Koci sudah bisa menemukan sendiri solusi dari Oke, masalah yang dihadapi dan oke. Koci juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu Uni ya? Nggih, Bu Citra, nggih, nggih. Ya. Baik Bu Wuni, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nanti silahkan Bu Wuni melakukan proses coaching. Saya akan Nggih, mengamati, lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, Bu Wuni sudah selesai nih, kita ngobrol-ngobrol lagi nggih. ya Bu Wuni ya. Oke, siap Bu Citra, siap, siap. Oke. Silahkan Bu Wuni melakukan proses coaching. Nggih, Bu Citra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uni. Selamat siang. Bagaimana nih Bu Ika kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu Uni. Bu Uni sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Ika. Ngomong-ngomong nih, ada yang mau dibicarakan nih dengan Bu Ika? Iya, Bu. Ini loh, Bu. Saya sedikit mau cerita sharing-sharing begitu ya, Bu Uni. Baik, kita ngobrolnya nggak terlalu lama sih Bu, mungkin 10 sampai 15 menit sih Bu. Mau cerita apa nih Bu Ika? Iya, Bu. Begini. Sebetulnya saya itu sekarang ada sedikit masalah sih, Bu, terkait dengan pembelajaran matematika di kelas saya, Bu Uni. Nih, Kebetulan kan saya ini mengajar kelas 1 dan oh, masih ada sebagian siswa yang belum bisa calistung, Bu Uni. Jadi hal inilah yang menjadikan siswa saya ini takut dengan pelajaran matematika. Sehingga karena rasa takut itu nilai-nilai yang didapat anak-anak itu kurang, Bu Uni. begitu sih. Hmm, jadi menurut Bu Ika, mengapa nih anak-anak kok takut pada pelajaran matematika sehingga nilainya berkurang? Bisa di bawah KKN. Kenapa sih Bu? Ya, kan itu, Bu. Siswa-siswa saya kan rasanya takut begitu ketika mulai pembelajaran matematika begitu, Bu. Jadi pada saat saya mengajar, kan saya mengajarnya kan klasikal begitu ya, Bu Uni. Oke. Nah, ketika saya memberi penjelasan kepada murid-murid saya, kan berarti murid-murid saya itu kan harus diam, harus anteng di kelas begitu. Kemudian saya baru bisa menjelaskan begitu. Nah, terus buku juga yang saya gunakan kan saya juga masih pakai buku paket saja ini, Bu Uni. Oke, Bu Ida, karena waktu ngobrol kita pendek nih. Bu Ika ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita ini? Saya sih berharapnya, Bu, bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini. Jadi, solusi supaya murid-murid saya ini di kelas itu bisa menyukai pembelajaran matematika dan bisa memahami materi matematika, begitu, Bu. Oke, nggih, nggih. Berarti mencari solusi ya supaya anak-anak itu menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika. Maaf Bu Ika, boleh tanya ya Bu, saat mengajar Bu Ika pakai media atau metode apa saja gitu? Eh, Kalau media sama metode, ya cuma itu aja sih, Bu. Mengajarnya kan Hmm. secara klasikal begitu saja. Kemudian siswa saya itu mendengarkan saya mengajar, jadi seperti ceramah begitu, Bu. Lah, terus untuk medianya ya hanya buku tulis dan buku bacaan yang sering dibawa murid begitu yang dipinjami dari sekolah gitu, Bu. Seperti buku pendamping gitulah. Hmm. Oke Bu, Eh, matematikanya materi apa sih Bu Ika? Untuk saat ini saya mengajar bilangan 1 sampai 10, Bu Uni. Jadi
baik anak-anak itu menuliskan lambang bilangan 1 sampai 10, nama bilangannya, terus menuliskan jumlah benda yang disajikan gitu. Kadang juga saya mencoba untuk menyajikan bilangan tapi acak begitulah, anak-anak diminta mengurutkan begitu. Oke, begitu jadi Bu. Baik Bu Ika. Menurut Bu Ika nih, anak-anak yang menyukai pelajaran matematika dan memahami materi bilangan itu yang seperti apa sih Bu? Hmm, bagaimana ya Bu? Menurut saya tuh murid yang menyukai pembelajaran matematika itu murid yang antusias dan fokus saat pembelajaran matematika. Nah, lalu yang memahami materi bilangan ya yang bisa membaca dan menulis bilangan tentunya dari bilangan 1 sampai 10 begitu Bun. Oke, jadi begitu jadi Bu. Nah, ini idealnya murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu seperti yang dijelaskan Bu Ika tadi ya Bu. Ya. Jadi mereka itu antusias dan fokus pada mata pelajaran matematika, lalu juga bisa memahami materi bilangan dan bisa membaca dan menulis bilangan 1 sampai 10 begitu ya Bu. Ya. Iya Bu, begitu idealnya. Oke, kalau murid-murid ada di level itu kita bilang poinnya 10 ya Bu, tadi sudah paham, sudah bisa gitu ya Bu. Ya. Terus anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami materi di level 1, itu ya Bu, yang bisa di level 10, yang tidak di level Ya, 1. Menurut Bu Ika nih, murid-murid di kelas Bu Ika itu berada di level berapa sih Bu? kalau saya amati sih Bu, rata-rata berada di level 5. Memang ada beberapa murid yang senang pelajaran matematika dan memahami materi bilangan karena sudah bisa calistung begitu ya Bu. Jadi menurut saya itu Bu di level 5. Oke, menurut Bu Ika, murid-murid Bu Ika tadi kan berada di level 5 ya, untuk menyukai dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Bu Ika? Mungkin bisa sih Bu Muni untuk memahami materi bilangannya bisa berada di level 10. Tapi untuk menyukai pelajaran matematika mungkin bisa dinaikkan ke angka 7 dulu Bu Muni. Karena kan itu butuh proses ya Bu, kalau menyukai gitu kan. Harus ada prosesnya kan. Oke, ya, ya. Berarti di level 7 dan 10 ya Bu ya. Nah, menurut Bu Ika, apa sih yang bisa Bu Ika lakukan untuk membantu murid-murid Bu Ika di kelas 1 ini supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pelajaran matematika. Jadi antara 7 sampai 10 tadi. Hmm, jadi gini Bu, dulu kan pernah itu saya mengajar bahasa Indonesia menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya begitu Bu. Dan mereka suka, antusias begitu mengikuti pembelajarannya. Jika anak-anak itu antusias dan suka dengan pembelajaran menggunakan video, lalu kira-kira ke depannya apa yang akan Bu Ika lakukan? Hmm, apa saya membuat video gitu ya Bu, menggunakan suara saya sendiri sesuai dengan karakter siswa saya. Wah, ide bagus loh itu Bu Ika. Bisa membuat video bagus itu Bu Ika. Iya Bu Huni, nanti saya akan membuat video pembelajarannya dan mungkin saya tambah dengan menyiapkan media-media pembelajarannya, baik berupa kartu angka bilangan, nama bilangannya, papan match number yang menggunakan stick es krim itu Bu Huni, supaya pembelajaran saya itu menjadi menarik, anak-anak juga senang. Lalu untuk penilaiannya nanti saya berikan gambar-gambar untuk mereka hitung begitu. Wah, bagus itu Bu Ika. Menurut Bu Ika, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini Bu? eh untuk ukuran keberhasilan murid-murid saya ini, Bu, jadi senang dan antusias saat pembelajaran matematika, lalu memahami materi bilangannya dengan baik. Begitu, Bu. Rencananya sudah baik nih Bu Ika. Apakah menurut Bu Ika akan ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Ika nanti?
Mungkin kendalanya itu saya perlu waktu nih Bu Muni untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media yang saya perlukan tadi. Oke Bu Ika. Perlu waktu berapa lama nih Bu Ika untuk menyiapkan media-media yang akan dibutuhkan nanti? Hmm, mungkin butuh 2 sampai 3 hari sih Bu Muni untuk menyiapkan itu semuanya. Bu Ika, apakah ada seseorang nih yang mungkin bisa membantu Bu Ika untuk mempersiapkan pembelajaran ini nanti? Oh iya Bu, saya mungkin nanti akan berkolaborasi dengan teman satu paralel untuk membuat video pembelajarannya supaya lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan meminta bantuan untuk membuat media-media pembelajarannya juga Bu. Baik, kira-kira kapan nih Bu Ika mau menerapkannya di kelas? Eh, Mungkin saya akan siap menerapkannya pada hari Senin minggu depan, Bu Muni. Baik Bu Ika. Semoga nanti dengan ide-ide yang Bu Ika sampaikan, anak-anak lebih menyukai matematika dan memahami materi tentang bilangan 1 sampai 10, gitu. Amin. Terima kasih, Bu Muni. Baiklah Bu Ika, kita sudah ngobrol nih. Apa yang Bu Ika dapatkan nih dari kita ngobrol-ngobrol tadi nih Bu Ika? Alhamdulillah ya, Bu Muni. Setelah kita ngobrol-ngobrol, itu saya kok mendapat pencerahan. Plong gitu ya, Bu. Terus dapat Iya, pencerahan terkait nanti saya akan mengajar matematika iya. seperti apa agar siswa saya itu lebih senang dan lebih tertarik begitu dengan matematika. Dan semoga nanti hasil anak-anak untuk hasil nilainya gitu bisa meningkat gitu. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan teman satu paralel saya untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik begitu Bu. Amin. Semoga tercapai ya Bu Ika. Eh, Pasti nanti oke dan pasti nanti meningkat. Bu Ika, good luck ya. Semoga nanti berhasil dalam menerapkannya. Kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya juga ya Bu Ika. Nanti setelah pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa cerita ke saya bagaimana keseruannya. Oke, siap Bu Uni. Terima kasih ya Bu Uni. Sama-sama Bu Ika. Oke, Bu Buni, tadi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Bu Ika nih. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya Bu Buni? Alhamdulillah baik dan lancar Bu Citra. Oke. Setelah melakukan observasi coaching tadi, ya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih ke Bu Buni. Baik, siap Bu Citra. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih, apa Iya. yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Buni? Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, berdasarkan penjelasannya Bu Wuni tadi, Bu Wuni itu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati ya, Bu. Ada beberapa catatan nih Bu Wuni. Bu Wuni tadi sudah berhasil benar menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu pertama menanyakan tujuan kepada koci, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh Koci. Kemudian Bu Wuni juga mengajarkan Koci untuk membuat rencana aksi, memancing Koci untuk berpikir dan membuat rencana aksi. Dan juga Bu Wuni tadi sudah berhasil mengarahkan Koci nih untuk setelah membuat rencana aksi, menumbuhkan Oke. rasa tanggung jawab dalam diri Koci agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah, catatan saya juga tadi saya itu mendengar percakapan Bu Wuni dengan coaching ya, dengan Bu Ika. Ibu itu sudah fokus, sudah hadir penuh,
Bu Wuni itu sudah mendengarkan aktif. Dan menurut saya Bu Wuni juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, di sini ke depannya nih Bu Wuni, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Wuni ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu apa ya Bu? Saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta Bu, supaya saya itu bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah saya nanti Bu. Baik, luar biasa Bu Uni. Jadi Bu Uni kedepannya ingin berlatih terus-menerus untuk menggunakan Oke. teknik coaching dengan alur tirta ini. Ya, semoga kedepannya lebih sukses ya Bu ya untuk bisa melakukan coaching dengan alur tirta ini. Terima kasih ya untuk hari ini Bu Uni sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Uni. Terima kasih Bu Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah.